Apa tujuannya Bu? Mencari. Nah, karena sudah termotivasi untuk mencari, otomatis tujuan Bapak Ibu ini juga harus melalui satu proses. Ya. Jangan sampai Ibu Bapak keluar tanpa ada arah. Ya. Kita harus punya arah. Jangan sampai lonang-lantung lah ibaratnya. Nah, maka dari itu di sini apabila kita melihat dari tujuan itu sendiri, ini adalah arah, ya, arah yang akan kita tuju itu kemana. Nah, kalau di sini arahnya adalah di ruang pertemuan sesuai dengan undangan atau informasi dalam rangka duduk mendengarkan sehingga kita akan mencari perkara. Nah, untuk kepentingan kita sendiri, nah sampai seberapa banyak bekal yang akan saya terima tergantung dari jenengan motivasi tadi. Karena motivasi itu macam-macam, ya. Termotivasi karena butuh. Jadi serius, saya tahu. Saya sudah pernah tahu kok, sudah pernah mendengar, tapi kita ingin lebih tahu. Ada yang setengah. Jadi nanti menjauh, ya, ada yang membawa isian cuma segini mungkin juga ada. Ada yang penuh juga ada. Ini tergantung, inilah keperbedaan. Ya. Maka dari itu, kalau kita ingin ini penuh, ya nanti saya minta jangan bersabar sampai selesai, ya, nggak sampai jam 4. Saya betah, saya bisa berdiri, ya. Karena saya mengajar tidak pernah duduk, mulai pagi sampai siang tidak pernah duduk. Inilah seni saya. Ya. Nah, saya harap ibu bapak nanti juga akan mendapat bekal yang penuh, ya. Karena berangkatnya sudah termotivasi. Ibu dan bapak menentukan arah. Jadi sudah siap. Yang di rumah pekerjaan sudah diwakilkan atau diserahkan kepada yang di rumah. Ya, tugas-tugas. Kepikiran kita di sini nggak terbebani. Wah, itulah udan jemur aku ya opo. Tidak. Ya. Karena saya pernah ngajar di luar pulau. Pak, pulang sebentar Pak. Ternak saya kehujanan tak masuk. Buyar semua. Nah, ini motivasinya enggak. Maka dari itu, jadi dalam kegiatan tertentu, ya tertentu, dapat ceramah dari sana sini. Ya hari ini dari saya, besok dapat apa lagi, ya saya nggak tahu. Nah, bekal-bekal inilah yang perlu kita serap dari mana saja. Semakin banyak bekal, semakin banyak kita berwacana. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat coba proses terbentuknya suatu tujuan itu. Kita dari rumah, ya. Bagaimana program keluarga harapan ini nanti benar-benar bisa terwujud? Kita berangkat dari rumah. Jelas kita pernah diskusi atau ngomong dengan suami, dengan istri, dengan anak. Kadang-kadang sendiri juga kita berangan-angan, beruripku kok kayak ini. Sehari-hari seperti ini, tapi masih banyak waktu luang, enak laupun. Berpikir, kita itu banyak waktu luang enggak? Banyak waktu yang mati enggak? Banyak, ya. Saya ini pernah meneliti, ya, dari 300 orang. Dari 300 orang, usianya 19 sampai 45 tahun.
Saya suka meneliti untuk kenaikan pangkat saya dulu, ya, karena fungsional. Ternyata dari kehidupan kita 100%, ini 35% ini untuk mati, tidur. Ya. Dengan anggapan ketika saya meneliti itu 300 orang itu sehari semalam tidurnya 8 jam. Jadi 35% mati. Tinggal 65% ini untuk hidup. Sadar tidak ngomong nyambung. Tapi kenyataannya ini masih 10%. Ini untuk rasa-rasa. Rasa-rasa. Sing seneng rasa-rasa ngomong wedok-wedok. Rumpi. Nggih lho mboten? Nggih. Lah wong lanang enggak. Wong lanang rasa mboten patek. Wong wedok seneng rasa. Wong pas guguh niku lho, Bu. Pas guguh itu konsumsinya enggak enak, itu dicacat. Kayak iki masakan opo kaya ngene iki. Ngene kok duwe gawe. Akhirnya amplop itu suwek, duit 100 dijoli 50. Wong wedok, lah wong lanang ya bismillah kok 100, tak enak ya tanduk, gak enak ya wis 100. Tenang. Tanggane nek wong pas wong anyar. Jam 3 sore budal. Mulai para esok. Ibu-ibu sendiri serumpi. Itu lho kerjaannya apa jeng. Budalnya kamu ini mulai para esok. Lah wong lanang gak kowe gak mulai bang minggat karepmu ya wong lanang ya kan. Nggih Pak nggih. Nggih. Wis kok ndak peduli. Enek tanggane gak amben-amben tuku amben-amben lah wong wedok iku lho. Kerjane apa sih nguyul nang lagi ya. Makanya tidak mau Jumat mandi wangi-wangi paling ning gunung kawi ya. Wis sudon gitu lho. Lah wong lanang enggak. Napa terus seneng rasa-rasa? Nih, itu waktu yang hilang dari 65% hidup kita. Maka dari itu di rumah kadang-kadang yang kita omongkan itu enggak karuan, ya kan? Ini 10%. Kenapa wong itu seneng ngomong, seneng begini? Pengen apa Bu? Napa Pak? Niki mboten porno lho, mboten lho. Senengane kita. Pak Yai lah ceramah kan. Babe wong lanang iki biyen asale karo sapa? Adam, ya kan? Adam ngomong mingkem. Mingkem. Lah wong wedok. Hawa, kan mangap Yang kedua 10% untuk ngelamun. Iki wong lanang. Ya. Karo ngerokok ning dalan cedul karo ngopi, swarga donya. Dul. Sampai kapan? Baru. Saenake bokong, ya kan? Dul bocah lewat lu. Anak sapa gitu. Tanpa ada gerakan seakan-akan mereka sudah lepas. Sekarang tambah lagi, mungkin lebih 20% lebih. Saya pernah mengamati dari 10 orang yang sedang duduk di terminal, 8 sedang mengoperasikan HP. Dalam kerumunan orang banyak, ini 80% sampai 90% sedang mengoperasionalkan HP. Ibu-ibu neng ngomong harus masak yang ini cekek goreng. Wah, TikToknya apik goreng. Ini kita. Maka dari itu 65% sisa hidup kita dipotong sekitar 40%. Tinggal selama persen Bu untuk kerja. Bayangkan 25% kehidupan kita ini untuk kerja.
mulai kerjanya jam berapa? Tanya lagi sekarang. Jam 8 Pak, oke. Ya. Ada pertanyaan, jam 8 itu sudah mulai bergerak mengerjakan atau masih buka pintu? Cek buka pintu, ceknya. Nah, lost time, waktu yang mubazir terbuang sia-sia. Maka dari itu kita harus merubah mindset dan berpikir kita. Kalau kita banyak mati 35%, tolong tidur kita juga diatur. Yang kedua 10% rasa-rasa boleh apa enggak? Boleh asal positif. Bu, di sana lo ada pengusaha muda berhasil. Ya apa sih? Kok iso berhasil? Ayo kapan kita kunjungan ke sana? Nah, ngomong. Caranya gawe sing berkualitas kayak apa sih? Ayo belajar. Ngerasani positif. Ya. Terus yang kedua 10% ngelamun, boleh apa enggak? Boleh asal ngelamun impian indah. Siapa saya yang akan datang? Saya sekarang seperti ini. Terus saya sekarang akan yang mendatang itu siapa? Apakah hanya bertambah umur nasib pancet? Nah, ini harus kita ubah. Nah, sehingga nanti kita setelah berubah mindset akan terjadi hari ini lebih baik. Namun apabila kita terima pandem seperti itu ya jangan salahkan. Di belakang kita banyak orang kreatif, di belakang kita banyak orang pintar. Sekarang banyak orang kreatif enggak? Banyak. Coba lihat TikTok ya, kreatif. Lihat di YouTube coba. Bahkan di pandemi di COVID-19 larangan mudik ada kan kemarin-kemarin. Tapi orang kreatif bisa mudik. Ini di Jember ya, ada kelompok pedagang orang Madura mau mudik ke Madura. Jelas tidak boleh. Tapi sopirnya orang Madura. Akhirnya dari Jember tidak dibawa ke Madura, tapi dibawa ke Banyuwangi. Penumpangnya tanya, Pak, kita mau mudik ke Madura, kenapa ke Banyuwangi? Gak usah banyak ngomong, yang penting kamu bisa nyampe Madura. Akhirnya di sampai perbatasan Banyuwangi dicegat oleh tim penanggulangan. Bis berhenti, mau kemana? Mau mudik Banyuwangi Pak. Dari mana? Dari Madura. Tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Ini sudah peraturan pemerintah. Penyebaran COVID harus dicegah, dilarang mudik harus kembali. Kalau saya kembali nanti jangan ditolak, Pak. Saya berikan surat. Nah, ada surat untuk kembali ke kampung halamannya. Kreatif enggak? Nah, maka dari itu sekarang kita harus kreatif. Nah, sekarang merubah pola pikir kita. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan pernah lelah, jangan pernah malas untuk belajar apa saja.